Selamat pagi. Kami mahasiswa yang dari Kupang semester 4. Kami datang ke sini di tugas akhir mata kuliah teologi religian. Di sini kami akan mewawancarai pastor tentang keberagaman yang ada di sekitar. Sebelumnya kami ingin mengetahui nama pastor. Kami ingin perkenalan, kami ingin mengetahui nama pastor dengan pastor. Saya biasa dipanggil Pastor Abdul PCD. PCD itu nama belakang dari lembaga kami, ordo kami. Saya bertugas di biara ini sebagai yang pertama adalah pembimbing retret untuk berbagai kalangan, dari muda, orang dewasa, dan anak-anak. Yang kedua adalah mendampingi para calon pastor Katolik, yang mahasiswa yang studi filsafat di tempat ini. Yang ketiga sekaligus saya juga masih mahasiswa, kuliah di AKN juga, ambil program doktoral. Sekarang sedang dalam penulisan disertasi. Terima kasih untuk perkenalannya. Kami akan masuk di sesi pertanyaan. Saya akan berikan kepada teman saya, Ima Kaja, untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Baik, yang ingin kami ketahui itu bagaimana pandangan Romo tentang toleransi dalam masyarakat sekitar. Toleransi ini sebenarnya bukan baru sekarang kita bicara. Toleransi itu sudah sejak dulu dipraktekkan. Kalau di dalam agama-agama samawi seperti agama Yahudi, agama Kristen, di dunia kekristenan, agama Islam, Buddha, praktek ini sudah dinyatakan. Tapi merumuskan itu memang masih dalam cara yang berbeda. Orang Israel misalnya merumuskan toleransi itu berlaku eksklusif hanya antara orang Israel dan orang Israel, tetangga dengan tetangga, saudara dengan saudara dalam rumpun keluarga besar. Sementara dalam kekristenan itu toleransi itu sudah mencakup beberapa hal yang lebih inklusif, lebih keluar. Jadi bukan hanya antara kita dengan kita, tetapi juga kita bersama orang lain dalam sistem satu yang kita sebut kemanusiaan universal. Karena dasarnya jelas kita punya Kristus yang sangat menghormati dan mencintai martabat manusia. Dia tidak pandang seperti dia mencintai orang berdosa dan orang baik, atau orang sakit dan orang sehat, dicintai dengan cara yang sangat sempurna. Dan sebagai pengikut Kristus kita pada level itu tidak mencintai. Nah, kemudian berkembang di dalam agama-agama, walaupun ada sekelompok orang yang masih sangat tertutup, kita tetap konsisten dalam toleransi. Artinya lebih bukan hanya menghargai, tapi sudah lebih kepada kepedulian. Maka di gereja Katolik, solidaritas, kata toleransi itu lebih diterjemahkan solidaritas dengan sesama. Jadi bukan lagi solidaritas dengan agama lain. Kalau itu nanti kita ke kelompok agama, nanti orang-orang yang mungkin tidak beragama seperti kaum ateis itu kita kelompokkan kesekian. Maka di gereja Katolik lebih didengungkan dengan tema solidaritas atau option. Jadi pilihan, option for. Jadi
memilih untuk bersolidar dengan orang lain. Jadi dalam untuk option for the poor, atau memilih untuk melayani orang miskin, atau option for the people, artinya untuk semua orang. Itu kata solidaritas itu sangat kuat. Di Gereja Katolik sendiri ini menjadi satu bagian yang sangat penting adalah umat Katolik mengasihi orang lain. Umat Katolik menolong orang lain. Bahkan dikembangkan sekarang di dalam Kekatolikan tema terakhir, yaitu ekologi. Jadi bahkan sudah bukan toleransi dengan orang sesama, orang lain, agama lain, tapi toleransi dengan lingkungan. Toleransi itu tidak berarti kita sama seperti kata toleransi tadi. Oke, dia boleh melakukan apa saja, tapi toleransi itu menyangkut nilai-nilai apa yang mau pilih. Misalnya kita punya tetangga yang atau sesama agama lain yang berpro kepada aborsi, apakah kita harus toleransi? Tidak. Kita toleransi pada nilai-nilai yang bersifat umum yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dan ini yang sedang digalakan di Gereja Katolik secara khusus. Dunia kekristenan kita memang mengedepankan ini kan inilah cara Kristus, tetapi di Gereja Katolik juga memilih tema-tema yang bersifat universal. Dari toleransi, apa pandangan Gereja Katolik? Misalnya saya sebagai seorang pastor, toleransi adalah menghargai apa yang seharusnya dihargai kepada orang lain dengan nilai-nilai yang menjadi standar universal. Juga ingin mengetahui bagaimana pastor menjaga identitas keagamaan Katolik. Kami menjaga identitas agama Katolik itu dengan dua cara. Cara pertama adalah kami mempraktikkan yang namanya hukum Gereja Katolik. Hukum Gereja Katolik itu berlaku di seluruh dunia sama, yang kami sebut dengan kitab hukum kanonik. Itu pendekatan hukum. Kitab hukum kanonik itu berlaku, norma ini ditulis di Roma oleh Paus dengan para uskup seluruh dunia. Mereka bertemu lalu menuliskan hukum ini yang akan disesuaikan juga dengan hukum-hukum berlaku universal. Dari hukum-hukum inilah kami terapkan. Itu cara pertama kami bersifat umum. Tetapi dalam hukum itu kami mempraktikkan yang kedua, yaitu praktek pastoral yang berkaitan dengan kebutuhan gereja lokal. Misalnya yang tidak ada di Roma, tapi ada di Kupang. Maka di Kupang kami praktikkan yang sesuai dengan budaya setempat, tetapi tidak terlepas juga dari hukum yang bersifat umum tadi. Bagaimana kami mempertahankan itu? Kami harus punya satu komitmen bersama. Dari pemimpin tertinggi sampai pastor, sampai umat di wilayah terkecil, kami punya satu garis yang sama. Contoh, hukum yang sama, liturgi yang sama. Jadi Pak bisa saya kasih contoh satu hal yang paling sederhana. Seringkali juga saya katakan kepada teman-teman pendeta. Bacaan hari ini itu berlaku di seluruh dunia, bacaan yang sama. Hari Minggu, bacaan pertama, bacaan kedua, dari bacaan pertama biasa diambil dari Perjanjian Lama, bacaan kedua dari surat Rasul Paulus, atau kisah para rasul, atau Wahyu, dan seterusnya. Yang ketiga itu Injil. Dan ini berlaku sama di seluruh dunia untuk satu kali putaran 24 jam. Berlaku sama. Besoknya sudah liturgi yang sama. Itu cara kami mempertahankan. Yang ketiga, yang juga penting sebenarnya, bukan dua saja tapi bisa tiga, bisa keempat. Yang ketiga itu adalah liturgi yang sama. Tata liturgi yang sama. Kami punya satu panduan buku namanya Liturgi Gereja Katolik. Jadi liturgi ini sama. Jadi saya boleh bisa merayakan perayaan ibadat di mana saja pasti sama. Saya gereja di sini, saya bisa pergi gereja di Soe, Amarasi, atau di Eropa, tetap liturgi yang sama, mulai dari pembukaan sampai penutup dengan khotbah yang pasti sama, dengan bacaan yang sama, dengan cara menyampaikan berbeda, tapi intinya pasti sama. Itu cara kami mempertahankan.
Berarti itu mengikuti tata aturan yang dari pusat, Dari tapi pusat. sesuaikan dengan kebutuhan. Kebutuhan ini. Misalnya di pusat itu di Eropa misalnya menyanyikan lagu-lagu yang mungkin kurang banyak, lagu-lagu yang mungkin lebih mendayu-dayu. Sementara kalau di sini orang harus ada gerakannya, ada tariannya, itu disesuaikan. Tapi yang disesuaikan ini tidak menghilangkan prinsip. Jadi jangan sampai improvisasi lebih penting daripada prinsip. Prinsip dan improvisasi itu harus seimbang, supaya tidak keluar jauh. Itu yang kami pertahankan sampai saat ini, Mas. Sama. Itu cara. Oh ya, contoh paling sederhana adalah katekesi. Katekesi cara mempertahankan ajaran iman Katolik itu dengan katekesi di lingkungan kecil. Katekesi. Ya setiap bulan itu ada tema-tema khusus yang dikatekesikan untuk semua. Kalau katekesi itu berarti apa? Katekesi pengajaran iman yang berhubungan dengan gereja itu, agama itu. Kita katekesikan. Misalnya katekesi tentang ekologi, mencintai lingkungan. Umat semua diberitahu ini dengan contoh misal tanam pohon, contoh bersihkan lingkungan, itu salah satu contoh. Dan itu semua sama dipraktekkan di seluruh dunia. Itu cara kami itu cara. Bagaimana tindakan pastor dalam menerima agama lain? Pertama, persoalan psikologis ini. Kita kalau menerima orang yang berbeda, itu biasanya agak sedikit berjarak. Kecenderungan manusia ini kita selalu cari yang sama. Toh kita yang sama pun akan mencari lagi yang sama. Contoh, dua orang masih siaken akan mencari roti, makan bakso atau makan salome. Di antara itu berapa orang yang suka salome, berapa orang. Jadi kita seperti ini, antara orang yang suka salome dan orang yang bakso kadang-kadang menjadi berbeda. Seringkali kurang sama dalam level selera. Demikian pun kita kalau menerima orang lain hanya berdasarkan reaksi kesenangan psikologis, maka kita akan relasi kita temporer sekali. Kita hanya mungkin sekedar say hello, tapi kemudian tidak ada kedalaman relasi. Tapi kalau relasi kita itu berdasarkan gaya Yesus yang universal, menghormati pertama-tama martabat manusia ini, kita akan menerima perbedaan itu. Prinsipnya itu saya tidak mengganggu Anda tidak mengganggu saya. Tapi pun kalau Anda mengganggu saya, tugas sebagai pengikut Kristus paling kurang level kita harus bisa menerima kenyataan kita ditolak. Yesus saja ditolak, Yesus saja dibenci. Tapi menerima agama lain itu sampai sekarang lebih kepada kemanusiaan. Kalau menerima agama lain itu menerima apa? Menerima dalam relasi sosial, menghormati ibadat mereka, keyakinan mereka, itu artinya sama dengan menghormati keutuhan manusia. Sehingga kita jaga sebagai pengikut Kristus, kita harus menjaga benar-benar kondisi ini. Itu yang kita pertahankan sampai sekarang. Gereja kita tetap hidup justru karena kita tahu menerima orang lain. Baik, apa pandangan pastor terhadap konflik-konflik antar agama yang terjadi? Konflik-konflik antar agama yang terjadi, hemat saya, yang pertama itu yang paling pertama versi saya, orang-orang yang terlibat konflik antar agama karena mereka kurang pengalaman berrelasi dengan Tuhan. Nomor satu, kalau kita tidak punya pengalaman hubungan baik dengan Tuhan, hubungan dengan sahabat buruk. Kalau kita punya relasi baik dengan Tuhan, hubungan dengan orang lain pasti baik. Tidak pernah dalam sejarah kalau orang itu punya hubungan yang benar dan baik dengan Tuhan, dia punya hubungan dengan sesama buruk. Tidak. Karena konsekuensi logis dari hubungan yang baik dan benar dengan Tuhan pasti ada baik dan benar. Jadi konflik terjadi pada orang-orang yang tidak punya pengalaman yang baik dan benar dengan Tuhan. Mereka mungkin kelihatan jago menghafal doktrin agama,
tapi sangat minimalis dalam pengetahuan dan pengalaman yang baik dan benar. Orang yang tahu berdoa biasa orang yang sangat menghargai manusia. Tapi kalau orang yang berdoa demi aturan saja, demi pandangan orang lain supaya dia terlihat baik atau saleh, biasanya relasinya rentan dengan konflik. Jadi kita yang ada mahasiswa ini, kalau kita punya hubungan baik dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama pasti baik. Soal selanjutnya, setiap agama memiliki jalan keselamatan. Kira-kira jalan keselamatan dalam agama itu seperti apa? Di dalam agama Katolik sampai sekarang belum berubah. Itu kami memiliki 3 prinsip. Prinsip pertama adalah jalan keselamatan melalui Kristus yang nyata di dalam Alkitab dan kitab suci, menjadi sumber utama kita punya referensi mengikuti Kristus. Dan jalan keselamatan itu kita fixkan, orang Katolik sama juga orang Kristen lainnya itu melalui Yesus, ada dalam kitab suci. Nomor 2, jalan keselamatan ini kemudian dibahasakan oleh gereja Katolik di dalam yang namanya ajaran gereja. Ajaran gereja ini memandu umat untuk memahami dengan baik dan benar tentang Alkitab dengan tradisi Alkitab, Yesus dengan sabdanya, untuk memahami benar. Itu yang kami sebut dengan ajaran gereja. Dan ajaran gereja berupa pandangan gereja terhadap masalah-masalah dunia. Untuk masalah aborsi, tidak semua dijelaskan di dalam Alkitab, tapi gereja dengan referensi pada Alkitab membahasakan secara moral, secara psikologis, secara teologis, dan refleksi. Maka itu disebut dengan ajaran gereja. Atau katakan dalam hubungan antar agama, tidak ditulis secara eksplisit di dalam Alkitab, tapi dalam ajaran gereja dibahasakan. Maka jalan keselamatan yang kami lewati juga melalui ajaran gereja. Prinsip dari ajaran gereja itu adalah mengantar umat untuk punya pengetahuan yang baik dan benar tentang Alkitab dan Yesus Kristus. Dan ada situasi-situasi sosial, masalah-masalah umum yang terjadi di dunia. Pandangan gereja misalnya tentang perang, tentang puasa, tentang pantang, puasa dan pantang. Sekarang ini di gereja Katolik lagi benar-benar 1 bulan 40 hari, 50 hari ini pantang dan puasa. Dan pantang dan puasa itu terjadi di seluruh dunia sama aturannya. Seperti yang tadi, sama aturannya. Maka itu harus butuh penjelasan dari gereja tentang mengapa ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, jalan keselamatan itu melalui tradisi. Bahwa Yesus hidup dalam sebuah konteks sejarah. Ini pandangan sangat Katolik ya. Yesus hidup dalam sebuah tradisi. Bagaimana tradisi orang Yahudi membahasakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Bagaimana tradisi orang Yahudi yang diperbarui oleh Yesus. Saya bilang mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi Yesus bilang lebih daripada kamu harus mencintai musuhmu, bahkan musuhmu harus berjalan bersama dengan dia. Dan itu prinsip yang dipertahankan. Maka dia dalam konteks sebuah tradisi. Bagaimana tradisi ini? Bagaimana tradisi misalnya kata jalan, kata anggur, dan sebagainya macam yang ada simbol-simbol dalam kitab suci itu berkaitan dengan tradisi. Maka gereja Katolik juga melihat tradisi lisan, tradisi tulisan yang dibuat oleh orang-orang pendahulu kita bisa Origenes dulu waktu kita masih satu dulu dengan Kristen masih satu, itu kita kenal nama-nama ini orang-orang hebat di dalam bapak gereja. Kita sebut bapak gereja. Ketika kamu studi patrologi bapak gereja, itu orang-orang ini masuk di dalam tradisi. Mereka membahasakan ajaran-ajaran Yesus dengan sangat baik dan benar tentang misalnya tentang moral perkawinan,
tentang mengapa perkawinan harus satu, dibahasakan dengan baik, mengapa tidak boleh diceraikan oleh manusia, dibahasakan dengan sangat baik. Itu tradisi. Jadi bagaimana orang Katolik memilih jalan keselamatan, kami dipandu oleh ini. Dan kita kalau mau jalan selamat kita butuh panduan. Dulu mereka pakai bintang, kita sekarang panduannya itu ajaran-ajaran kami seperti itu. Di lalu lintas kalau kita mau selamat sampai tujuan, kita lihat panduan rambu-rambu lalu lintas. Jadi panduan yang bersifat itu ada 3 aspek tadi saya. Jadi bukan hanya percaya, tapi Bukan hanya ada panduan-panduan yang harus diikuti. Karena kalau orang mau selamat kan harus ikuti panduan-panduan yang ada. Iya, ada satu orang kudus dalam gereja Katolik, kami biasa disebut orang kudus, namanya Santo Anselmus dari Canterbury. Dia bilang credo ut intelligam, artinya saya percaya, saya mengerti supaya saya percaya. Harus punya Harus pengertian. Agar percaya dengan benar. Agar percaya dengan benar. Bisa saja contoh kamu berdiri lalu kamu bilang lihat gambar Yesus, lalu kamu pergi ke Pak Pendeta, saya lihat Yesus itu tertawa dengan saya. Ini ada mujizat, ada penglihatan. Lalu pendeta bilang, kamu yang tersenyum dengan gambar Yesus, bukan Yesus yang tersenyum dengan gambar kita kan. Nah itu juga butuh pengertian yang Pak, supaya kita tidak sesat dengan hal yang mungkin kita rasakan, kita lihat, kita butuh aturan yang benar. Contoh kecil, itu salah satu. Soal yang berikut, menurut Romo, adakah cara atau tips yang dapat kita lakukan untuk menjaga relasi? Entar. Memang tips yang akurat itu memang saya tidak punya. Tapi saya biasanya lebih kepada komunikasi yang tidak biasa berbicara tentang perbedaan. Mengapa kamu berbeda dengan saya? Tidak juga tips saya itu untuk apa yang sama antara kamu dan saya. Tapi saya lebih kepada hal-hal yang bersifat umum tadi. Kita harus mengasihi, kita harus menghormati. Saya sering di sini dengan beberapa umat sekitar, kadang-kadang ibadat, kadang-kadang saya berkunjung. Karena saya tidak melihat itu. Ada hal berbeda yang mana kamu dengan saya. Karena itu tidak saya bicara. Jadi saya menghindari tips itu, menghindari sedini mungkin. Mengapa dia harus berbeda dengan saya? Itu. Tapi saya lebih kepada kita butuh orang lain itu berbagi. Baik Bapak, di akhir wawancara ini ada juga pembahasan mengenai keberadaan agama. Kami hanya ingin menambah wawasan dan bisakah kami mengetahui apa saja ibadah-ibadah sakral dalam agama Katolik? Ya, ada yang namanya sakramen. Sakramen itu dirayakan sakral, dikhususkan dan dikuduskan. Itu sakramen. Perayaan yang paling menjadi puncak dari semua. Ada 7 sakramen dalam gereja Katolik, ya. Ada 7. Di dalam Protestan 2, ya. Kalau di gereja Katolik 7. Itu dirayakan menjadi puncak adalah Ekaristi yang kalian sebut perjamuan. Ekaristi itu sangat sakral untuk orang Katolik. Bukan hanya hari ini, tetapi dirayakan setiap hari. Tapi umat biasanya bisa hadir setiap hari atau hari Minggu saja. Tapi misalnya saya Romo, setiap hari harus merayakan Ekaristi. Maka itu perayaan pertama. Ekaristi itu sesuatu yang sakral. Bahkan tidak menghormati Ekaristi kami sebut dengan sakralisme. Itu penghujatan terhadap hal yang sakral. Misalnya dalam Ekaristi dalam gereja,
Karena gereja itu adalah tempat sakral. Jadi kalau kamu misalnya kalau sekali-sekali kamu datang, kalau kamu kalau kalian mau melihat contoh hari Minggu kamu boleh datang. Dulu kalau saya merayakan kamu bisa duduk saja. Iya, mengetahui banyak anak-anak saya juga biasa pergi ke gereja Kristen, mereka bisa pergi sebelum pergi dengan sukacita. Kenapa kalian tidak mau datang? Kalau diterima dengan sukacita. Ini hanya satu contoh. Ini itu biasanya umat akan datang dengan berlutut, hening, berdoa. Karena sesuatu yang tempat yang disakralkan dan dikuduskan dan dikhusus. Itu biasanya seperti gereja atau kami sebut yang lebih kecil dari gereja disebut kapel. Macam di sini, karena ini adalah biara, kami sebut kapel, kami tidak sebut gereja. Gereja itu sudah menyangkut umat yang besar, sementara kapel itu hanya pelayan dikhususkan. Itu yang pertama, pelayan sakramen-sakramen dan PKI dalam gereja. Yang berikut adalah yang bersifat sakramental. Sakramental itu bukan masuk dalam sakramen-sakramen, tapi dijadikan penting oleh gereja Katolik. Misalnya devosi Maria, karena kami sangat meyakini Ibunda Maria sebagai wanita yang dikuduskan dan dikhususkan oleh Tuhan sendiri. Maka itu ada devosi yang kalian lihat banyak orang Katolik pakai, kami sebut rosario, atau kamu lihat ada patung-patung Bunda Maria di mana-mana, mereka seringkali berkumpul untuk berdoa. Lalu yang sakramental yang itu adorasi itu karena di gereja Katolik itu yakin bahwa Yesus hadir dalam berupa roti, tubuhnya itu dalam roti. Maka roti yang dikuduskan pada hari Minggu Eucharistia bisa ditaktakan. Makanya kenapa orang Katolik masuk dan berlutut? Karena mereka tahu bahwa ada Yesus yang bersama dalam roti, dalam berupa roti yang dikuduskan itu diakui. Karena Yesus sendiri ketika diangkat, inilah tubuhku, lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang. Jadi untuk mengenang dia itu melihat roti sebagai tubuhnya, karena dia sendiri mengatakan bahwa inilah tubuhku dan anggur adalah darah. Kata-kata itu diterjemahkan dalam gereja Katolik sebagai kehadiran nyata Yesus di dalam gereja. Maka kenapa orang Katolik kalau lihat itu sakramental adorasi itu, kami ada ruang adorasi misalnya di Asunta di sini, ruang bawah tanah yang dibuat sedemikian supaya umat kalau rasa gelisah atau sumber atau persoalan datang duduk hening saja, kemudian merasakan kehadiran Tuhan dan pulang diharapkan untuk membawa diri. Itu hal yang dikhususkan. Jadi ruang adorasi itu lebih hening, lebih khusus lah. Itu sangat pribadi sudah, tidak bersifat bersama. Dua-dua lebih banyak doa pribadi. Kalau di gereja kan doa bersama. Atau devosi itu biasanya kalau saya biasa yang jomblo itu biasanya cari jodoh, biasanya bunda tolong, biasanya ibu kan maunya anak punya jodoh yang baik, tolong biasanya begitu mereka datang doa. Itu biasanya novena, itu kata novena kami biasa itu namanya novena 9 hari doa. Jadi komitmen untuk 9 hari doa. Ada yang dapat jodoh sesuai dengan dia punya permintaan, ada yang sesuai Tuhan enggak. Maaf, ini yang biasanya terjadi. Jadi itu hal-hal yang disebut sakramen itu pernikahan, lalu permandian, sakramen pengakuan dosa. Kami sebut pengakuan dosa. Umat datang melalui imam, mereka mengakukan dosa. Dan menurut hukum, misalnya adik datang mengaku dosa di sana, semua termasuk dosa berat yang sangat personal yang orang lain tidak tahu, tapi hanya saya. Tapi saya secara hukum terikat, tidak boleh pernah saya memberitahu dosamu kepada orang tuamu atau bahkan ditodong dan pistol pun saya pasti akan mati. Saya memilih mati daripada memberitahu dia. Karena kalau saya beritahu dia tanpa dia tahu pun, hari itu saya dipecat menjadi imam. Saya tidak boleh menjadi pastor lagi. Jadi hukumannya berat untuk kami. Jadi kami harus menampung semua itu. Memang bukan kepada Tuhan, tapi Tuhan utus murid-muridnya, pergilah, wartakanlah, beritakanlah kerajaan Allah, ampunilah, begitu.
Jadi kami dalam sakral itu juga sakral. Karena itu sudah dua orang secara personal. Ini biasanya sebentar lagi pasti full. Mengatakan datang mahasiswa-mahasiswi datang untuk mengaku dosa, melepaskan semua itu, dan mereka akui bahwa dengan itu Tuhan mengampuni mereka dan mereka harus mulai baru lagi, dan kadang-kadang jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Manusia kita berjalan secara rohani. Itu selalu sakramen penguatan. Itu sakramen krisma itu namanya sakramen untuk pendewasaan menjadi seorang Kristen yang dewasa. Biasanya orang-orang anak-anak remaja mendapat pengurapan itu untuk didewasakan. Jadi ini kamu sudah dewasa secara iman, sudah punya pertanggungjawaban secara iman. Biasanya itu cukup sebagai pemimpin gereja lokal, dia akan mengurapkan dengan dia. Lalu setelah itu sakramen yang juga Ekaristi Kudus yang tadi saya sampaikan sebagai puncak, lalu sakramen perkawinan, lalu sakramen imamat untuk saya menjadi imam. Ada yang menikah, ada yang tidak menikah seperti saya, itu sakramen namanya imamat atau tabisan imam, atau tabisan itu pendeta, tabisan imam. Lalu sakramen terakhir sakramen penguatan, itu minyak suci bagi orang-orang yang sakit, yang dalam fase sebelum meninggal. Itu biasanya pastor-pastor akan memberi sakramen itu sebagai tanda bahwa dia dikuatkan secara iman untuk mengangkat dia sebelum dia meninggal. Dipersiapkan. Dia harus tetap percaya bahwa sebelum dia hidup dan dia mati, dia harus menjadi orang yang tetap percaya kepada Tuhan dengan sakramen. Dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk sesi pertanyaan. Kami sangat dapat banyak wawasan tentang aturan-aturan atau toleransi yang ada di agama Katolik. Semoga itu menjadi wawasan dan berguna juga bagi kami. Dan kami juga mohon maaf jika ada pertanyaan yang kurang berkenan, kata-kata yang mungkin salah. Kami mohon maaf, dan kami terima kasih atas kesediaan dari pastor untuk menerima kami. Terima kasih juga adik-adikku di IAPN. Kalian punya pertanyaan sangat bagus sebagai seorang mahasiswi yang berdasarkan teologi yang mencintai Kristus. Kita harus senantiasa menjadi terbuka dengan pengetahuan. Perbedaan itu harus memperkaya kita. Kita berbeda tapi kita tidak relatif, dalam relativisme. Itu arti maksudnya kita tidak bisa hanya karena kita mau menghormati orang lain lalu atau menghargai orang lain membiarkan orang lain bersama. Kita berjuang. Misalnya kita tidak bisa berpihak kepada orang yang berperang. Kita harus menjadi duta damai seperti Yesus sendiri. Itu tujuan dari mahasiswa teologi itu penelitian. Kamu bilang teologi kan? Atau yang program lain? Ada yang program pendidikan agama Kristen? Pendidikan agama Kristen. Itu Ibu Odita ya? Ibu Tri Onatan. Biasanya kalau kami di S3 itu pendidikan agama sepanjang dia Profesor Dr. Marianwa, saya punya dosen. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak atas kunjungan hari ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot. Terima kasih, Pak. Salam. Salam.